Gimana Kang Pi? Ini kaca loh. Gimana Kang Rudi kesannya? Luar biasa. Luar biasa. Awas ini jurang ya. Kaca. Hah? Gak apa-apa, aman sok. Aman. Ini disuruh dia. Masa melakukan tenar. Bagaimana perasaan Bapak Dadang saat memasuki museum di Rasulullah Al-Jabar ini? Kesannya Bapak sebagai pengunjung sekaligus penyandang disabilitas pengguna kursi roda, bagaimana? Jadi menurut saya dengan masuknya ke sini saya bersyukur, alhamdulillah. Jadi walaupun dengan ada keterbatasan yang namanya orang-orang disabilitas, ternyata fasilitas bagi kami itu ada khusus untuk disabilitas, dan kami berterima kasih sekali terutama kepada bilik yang memfasilitasi kami. Jadi kami bisa sampai ke sini itu pelantaraan daripada LSM bilik atau organisasi bilik yang membina kami udah beberapa tahun, dan kami atas nama rekan-rekan disabilitas semua, khususnya rekan-rekan disabilitas Kecamatan Rancaikek, kami haturkan terima kasih bahwa kami udah bisa sampai ke sini yang dijembatani atau yang difasilitasi oleh bilik. Kami bangga sekali, kami dengan keterbatasan kami bisa mengunjungi museum Rasulullah yang berlokasi di area Masjid Al-Jabar. Itu mungkin. Terima kasih atas waktunya. Airul Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disabilitas bukan masalah. Kita bisa, pasti bisa. Organisasi disabilitas yang hadir dari ragam disabilitas dan organisasi non disabilitas, teman-teman media, terima kasih semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di kegiatan hari ini untuk syukuran bilik yang ke-21 tahun pada tanggal 23 Agustus lalu. Kang Faisal ini sebagai ketua pertama bilik. Iya. Nah, oke, kita kasih tepuk tangan teman-teman. Untuk selanjutnya. Kita tertawa bersama dalam segala rasa. Gimana Kang Rudi? Pengalaman apa? Kesannya? Hah? Luar biasa. Awas ini jurang ya. Kaca. Hah? Gak apa-apa, aman sok. Aman. Ini disuruh dia. Masa melakukan tenar. Biasa. Tang pikir teh. Sok. Baru pertama kali kan dia? Adi baru pertama. Sip. Sebelah kanan Bu.
Fikri itu baru datang. Gimana Kang Ti? Ini kaca loh. Di bawahnya jurang Kang Ti. Hah? Apanya hilang? Program peer support adalah sebuah layanan yang dilakukan oleh sesama penyandang cacat yang bertujuan sebagai penguatan, penyadaran diri terhadap kecacatannya, dan pembangunan kepercayaan diri untuk menuju hidup mandiri seutuhnya. Mengapa harus dengan sesama penyandang cacat? Sesama penyandang cacat akan lebih mudah berempati mengenai pengalaman yang berkaitan dengan perbedaan yang dimilikinya, mengekspresikan perasaannya, serta mendiskusikan permasalahan yang berhubungan dengan kecacatannya. Nia adalah seorang penyandang cacat yang belum berani mengungkapkan keinginan untuk mengembangkan potensi dirinya. Ingatlah kawan, saat itu kita berjanji untuk bersama. Peer support ini dilakukan bukan saja di center, tapi dengan melakukan pelayanan ke rumah-rumah penyandang cacat yang masih tersembunyi. Alhamdulillah. Kumaha? Pintu-pintu kamu mana tuh? Kumaha kabarna? Samingguan kamari kumaha kegiatan tadi? Ini belajar melukis dari nasi. Sarang Kayak tasik baik. ngalukis kamu yang sah. Kayak teknik. Tehnya resep di dong ngalukis. Resep pisang daripada misalnya selampung resep ngalukis. Akhirnya ke jalan terus biasanya wira. Biasanya. Tehnya biasa mutuskan. Tehnya wantun kapayun. Tehnya teh tos tesieun deui aya namanya. Biasa memerangi rasa takut. Tesieun ditinggal kuno sanes. Gitu. Tapi sejauh ini tos dugikeun ka tadi. Tehnya teh secara tersadar, tehnya teh sudah bisa dikatakan mandiri. Coba nggak? Yun, salami ya teh nia teh. Tambah. Ini hasil. Kita tas jantan. Aja kira. No, nara itu aja. Terusin aja yang bawah ini biar daunnya keluar, diterangin lagi sebelah sini. Tehnya, ayo pesan-pesan panginten kanggo rencangan anu penyandang cacat masih di bumi, anu masih kene benten nya sareng Tania ayeuna. Rencangan ya ayeuna sakalwa, cinta sakalwa, ulah minder, ulah sieun. Tinggal mah jika abdi oge kapungkur sieun anu mah henteu. Dasadana ge sami. Ingatlah kawan, saat itu kita berjanji untuk bersama. Pada awalnya sebelum ada kegiatan bilik ini, dia jarang ada keluar di dalam dan juga tidak pernah ngobrol dengan tetangga. Dia aja Amang, dia. Nah, Amang itu apa ya dia sedang ngobrol? Gimana?
adanya supporter atau dari bilik ini ke rumah, alhamdulillah penam keluarga tidak ada curigaan sama sekali. Untuk adik Diat ini, kalau ada supporter masuk ke rumah, itu sama sekali nggak ada respon untuk Diat. Karena apa? Karena Diat ini kan pemalu, jadi jarang ngobrol. Ini bukan berarti Dian judes ya, bukan berarti Dian ada sifat judes, karena mungkin karena udah itu sifatnya. Kegiatan selama ada bilik ini, terutama ada kursi roda ini, alhamdulillah saya memanfaatin sarana kursi roda ini untuk belajar, untuk main keluar, untuk kemajuan kemandirian Dian selama ada seperti sini. Alhamdulillah Dian sudah bisa belajar mandiri, terutama dalam kemandirian sehari-hari ya, makan, alhamdulillah udah bisa sendiri. Awalnya Dian makan itu disuapin sama ibu. Pak, harapan saya buat Dian dari keluarga atau saya ingin dia ini menjadi seorang yang mandiri ya, terutama dalam segi pendidikan. Dan juga saya ingin sekolahkan. Saat ini Dian belum sekolah, cerdas juga, berilmu juga, itu harapan saya. Dukungan keluarga sangat berperan besar dalam perkembangan diri penyandang cacat. Selain kepada penyandang cacat, pengertian penguatan ini juga dilakukan terhadap keluarga. Saya kira ini kita tidak lagi perlu berbicara keterbatasan. Yang menjadikan saya seorang yang terbatas itu karena lingkungan. Kita tidak ingin dikasihani, tapi diberi kesempatan dengan adanya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas. Jadi konsepnya lebih pada bahwa kita tidak mampukan, kita kemudian diterbataskan oleh dua faktor tadi. Perjalanan kehidupan seringkali bergulir tanpa pernah direncanakan. Namun kebahagiaan adalah hak setiap orang, dalam kondisi apapun. Kita bisa belajar tentang makna perjuangan dari Faisal Rusdi dan Cucu Saidah. Pasangan suami istri yang tak pernah lelah memperjuangkan hak-hak hidup penyandang disabilitas. Wah, ini lukisan berdua nih kayaknya nih, melukis diri sendiri. Mau anniversary ini ceritanya. Faisal Rusdi lahir dengan cerebral palsy atau kelumpuhan otak besar. Kondisi yang menjadikan penyandangnya cenderung memiliki gangguan gerak atau motorik. Dari kecil memang senang menggambar, lalu sejak umur 16 tahun saya mulai masuk sanggar lukis di Bandung. Terus sekitar umur 20 saya masuk tergabung di Association of Mouth and Foot Painting Artists
Itu pusatnya di negara Liechtenstein di Eropa, anggotanya hampir ada di seluruh dunia, sedangkan saya salah satu anggotanya dari 9 anggota di Indonesia. Lalu AMPA ini sendiri bagus membuat mental kita untuk lebih kuat, untuk lebih produktif, karena mereka sendiri punya slogan tidak berbelas kasihan. Jadi mereka hanya melihat dari hasil karya-karya kita dengan kerja keras kita. Jadi mereka juga tidak hanya melihat kuantitas lukisan kita, tapi juga kualitas lukisan kita. Ingatlah kawan, saat itu kita berjanji untuk bersama. Ini kita tidak lagi perlu berbicara keterbatasan. Yang menjadikan saya seorang yang terbatas itu karena lingkungan. Bagaimana kemudian lingkungan atau infrastruktur tadi yang tidak aksesibel atau tidak memudahkan, tidak memberikan kenyamanan dan kemandirian, kemudian didukung oleh sikap dari masyarakat yang juga tidak mendukung. Jadi konsepnya lebih pada bahwa kita tidak mampukan, kita kemudian diterbataskan oleh dua faktor tadi. Kita tertawa bersama dalam segala rasa, menikmati indahnya masa-masa kita. Kita berdiri di tengah ombak yang menerpa. Kita tuh punya hak untuk menikmati lingkungan, fasilitas, tanpa harus di kotak-kotak, tanpa harus ada peraturan ini itu. Nah dari situlah kita bikin aja kegiatan barrier free tourism ini, tapi mungkin lingkupnya Jakarta aja dulu karena kami tinggal di Jakarta. Kemudian kami juga menginginkan bahwa JBFT ini mengajak semua kalangan, baik disabilitasnya, keluarganya, masyarakat secara umum, pemerintah, penyedia layanan, siapapun boleh ikut. Nggak bisa bunyi, nggak bisa pakai sepeda roda. Jadi makanya aku kursi roda. Ya. Soalnya tadi perintahnya nggak bisa, hanya boleh di museum sama cawan. Kalau puncak nggak bisa. Kalau tapi yang umum boleh. Umum bisa kok. Karena saya juga ya. Iya. Jadi nanti bapak jangan. Oh. Ya udah coba ntar tanyain aja ke ininya ya, ke loketnya ya. Tapi saya kayak pengen punya kampanye publik yang slogannya kick the ass. Kicknya itu yuk kita tendang gitu. Tendang tapi S-nya bukan S yang kotor, tapi lebih pada singkatan dari asumsi, stigma, dan stereotype. Karena tiga hal itulah yang membuat seseorang menjadi disabilitas. Kalau saya sendiri sih nggak terima kalau dipanggil tunarungu. Kalau tuli pakai isyarat, jadi lebih paham. Oke. Contohnya seperti itu. Di Bandung, sekelompok penyandang cacat membentuk sebuah lembaga yang memotivasi para penyandang cacat lainnya. Mereka menanamkan nilai-nilai kemandirian dan semangat untuk tetap berkarya meski memiliki keterbatasan fisik. Muhammad Anwar tetap mahir menyeduh kopi meski gerak tubuhnya terbatas. Ia memang hanya bisa tengkurap di tempat tidur. Kesehariannya kini melayani para pembeli di warung milik keluarga. Tadinya pria 35 tahun ini segar bugar, namun kecelakaan motor 13 tahun lalu membuat kakinya lumpuh. Anwar sempat menutup diri selama bertahun-tahun akibat kelumpuhannya, namun ia akhirnya bangkit. Kalau kita menghadapi gini, gimana caranya? Kita itu kalau dikasih
cobaan kayak gini, kita jangan putus asa. Kita pokoknya hidup kita harus nerima, kita harus siap nerima. Mereka inilah yang ikut berjasa mengubah cara pandang Anwar. Para penyandang cacat ini merupakan kelompok pemberi motivasi atau peer supporter. Dengan sesama penyandang cacat, Anwar merasa lebih nyaman berbagi rasa. Seminggu sekali, peer supporter mengunjungi Anwar untuk memberi motivasi dan menanyakan perkembangannya. Pemberi motivasi ini tergabung dalam Bilik atau Bandung Independent Living Center. Lembaga ini berdiri tahun 2003 dan memiliki 4 pengurus tetap dengan puluhan relawan lepas. Misinya adalah menanamkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah suatu kelemahan yang harus disesali. Bukan pula alat untuk minta dikasihani. Penyandang cacat justru harus bangkit dan menunjukkan jika mereka bisa memberi sumbangsih. Itu tetap dia bisa mandiri gitu. Misalnya hal kecil, seorang penyandang cacat yang hanya bisa berbaring, tetapi dia bisa melakukan sesuatu yang bisa bawa ini loh. Misalnya hanya bekerja. Tak jarang peer supporter menerima penolakan karena umumnya para penyandang cacat cenderung sensitif dan segan mengungkapkan isi hati. Kini tercatat 22 penyandang cacat yang dibina oleh lembaga ini. Kemandirian penyandang cacat tidak mutlak diukur dari kemampuan anggota tubuhnya. Yang terpenting adalah mempunyai sikap untuk menentukan pilihan hidup dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Juwita Kartini, Iman S. Nurdin, Bandung, Jawa Barat.